Kata orang, cinta sejati tidak butuh harta. Tapi bagaimana jika cinta itu diuji? Bukan dengan kesetiaan, melainkan dengan sebuah rumah mewah. Namaku Hana, perempuan biasa dari Karawang. Aku bukan dari keluarga kaya, tapi aku tumbuh dengan prinsip. Jika kita mencintai dengan tulus, itu sudah cukup. Namun, prinsip itu mulai goyah ketika aku bertunangan dengan Randy. Pria baik, pekerja keras, yang kucintai sepenuh hati. Semua berjalan indah. Sampai calon ibu mertuaku datang membawa satu syarat. Kalau mau menikah dengan anak saya, siapkan rumah yang layak, rumah yang mewah. Kata-kata itu menamparku keras. Aku terdiam. Bukan karena tak mampu menjawab, tapi karena tak menyangka bahwa cinta bisa diukur dengan tembok dan genteng. Aku hanya perempuan sederhana dari Karawang, bukan anak konglomerat. Rumah bagiku adalah tempat hati bertemu, bukan ukuran gengsi. Tapi ternyata, tidak semua orang berpikir begitu. Tiba-tiba, aku merasa seperti orang asing di pernikahanku sendiri, dikelilingi ekspektasi, tuntutan, dan kebanggaan palsu. Setiap malam, aku menangis. Bukan karena takut kehilangan Randy, tapi karena aku takut kehilangan harga diriku sendiri. Dan disinilah cerita ini dimulai. Tentang bagaimana aku, perempuan biasa dari Karawang, dipaksa memilih antara cinta dan kehormatan. Tentang bagaimana aku menjawab permintaan rumah mewah itu. Bukan dengan uang, tapi dengan keberanian. Aku tidak menyangka keputusan kecil yang kuambil di hari pernikahan akan mengubah segalanya. Bukan hanya hidupku dan Randy, tapi juga cara keluarga kami saling memandang. Jadi sebelum kamu menilai seseorang dari apa yang ia punya, dengarkan dulu ceritaku. Karena kadang, rumah terindah bukan dibangun dari beton, tetapi dari keberanian seorang perempuan yang menolak dijatuhkan. Aku Hana, dari Karawang, dan inilah kisahku tentang pernikahan, gengsi, dan harga diri. Namaku Hana. Aku lahir dan besar di Karawang, kota yang selalu ramai, tapi menyimpan ketenangan di sela hiruk-pikuknya. Disinilah aku belajar tentang arti hidup sederhana. Di antara sawah hijau yang membentang, aroma nasi hangat tiap pagi, dan suara ibu yang tak pernah lelah menasihatiku. Nak, jangan ukur hidup dari berapa banyak yang kamu punya, tapi dari seberapa besar hatimu saat memberi. Sejak kecil, aku sudah terbiasa hidup apa adanya. Bapakku dulu sopir angkot, sedangkan ibu membuka warung kecil di depan rumah. Kami tak pernah punya banyak, tapi kami punya cukup untuk merasa bersyukur. Aku tumbuh dengan keyakinan bahwa cinta yang tulus lebih berharga dari rumah besar manapun. Aku tak pernah membayangkan akan bertemu seseorang seperti Randy. Pertemuan kami begitu sederhana, nyaris tak romantis. Waktu itu, aku sedang menjaga toko sembako milik keluargaku, dan dia datang membeli air mineral. Tapi caranya menatapku waktu itu, entah kenapa, membuat waktu seolah berhenti sebentar. Bukan karena wajahnya tampan, tapi karena ada ketenangan dalam tatapannya. Hari demi hari, Randy semakin sering datang. Kadang hanya membeli roti, kadang hanya menyapa. Awalnya, aku berpikir itu kebetulan. Tapi setelah seminggu, aku mulai menyadari dia datang bukan karena butuh barang, tapi karena butuh alasan untuk melihatku. Randy bekerja di Bandung. Katanya, di sebuah perusahaan kontraktor. Ia anak pertama dari 3 bersaudara. Dalam tiap ceritanya, aku selalu bisa melihat semangat seorang pria yang ingin menata hidup. Ia punya cita-cita besar, tapi hatinya sederhana. Dan dari situlah, aku jatuh cinta. Bukan pada janjinya, tapi pada caranya menepati kata-kata kecilnya. Kami berpacaran hampir 2 tahun. Randy sering datang ke Karawang tiap akhir pekan. Ia menghargai keluargaku, tak pernah mempermalukan kesederhanaanku. Kadang ia membantu ibu di warung, kadang membetulkan lampu depan rumah yang rusak. Aku mulai berpikir, mungkin inilah lelaki yang dikirim Tuhan
untuk menuntunku membangun rumah kecil yang penuh cinta. Aku tidak tahu bahwa rumah yang kumaksud kelak akan menjadi alasan terbesar. Hampir semua orang berusaha memisahkan kami. Hari itu, saat matahari sore menembus tirai jendela toko, Randy datang dengan wajah serius. Ia menggenggam tanganku dan berkata pelan, "Han, aku mau melamarmu." Tangisku pecah di dadanya. Aku memeluknya sambil berdoa dalam hati. Semoga ini jalan menuju kebahagiaan. Tapi ternyata, setiap kebahagiaan punya ujiannya sendiri. Dan ujianku datang dari orang yang belum pernah benar-benar mengenalku. Calon ibu mertuaku sendiri. Hari itu, langit Karawang berwarna keemasan. Dan aku tidak pernah menyangka sore itu akan mengubah hidupku. Randy datang bersama keluarganya. Untuk pertama kalinya, ibu menyapanya dengan ramah. Menyiapkan teh manis dan kue bolu sederhana. Tapi di balik senyumku yang gugup, ada rasa takut yang tak bisa aku sembunyikan. Ini bukan sekadar pertemuan keluarga. Ini adalah hari penentuan. Hari aku diperkenalkan pada calon ibu mertuaku. Beliau datang dengan gaun hijau zamrud dan tas kecil di tangan. Wajahnya terawat, langkahnya anggun, tapi tatapannya tajam seperti sedang menilai. Aku menunduk sopan, mencium tangannya, lalu memperkenalkan diri. "Assalamualaikum, Bu. Saya Hana." Beliau tersenyum tipis. "Waalaikumsalam. Kamu dari Karawang, ya?" Nada suaranya datar, tapi ada sesuatu di balik kata-kata itu. Seolah sedang menimbang-nimbang apakah aku pantas atau tidak. Percakapan berlangsung kaku. Ibu mencoba mencairkan suasana, tapi calon ibu mertuaku lebih banyak diam. Sesekali memandang rumah kami yang sederhana. Aku bisa membaca pikirannya tanpa kata. Terlalu kecil, terlalu biasa. Dan saat teh hangat tersaji, beliau berkata hal yang membuat jantungku seakan berhenti berdetak. Randy bilang, "Kalian mau menikah, tapi sebelum itu, saya cuma ingin satu hal. Saya mau kalian punya rumah, bukan rumah kontrakan. Ya, rumah yang layak, yang pantas untuk anak saya." Semua orang di ruang tamu itu terdiam. Aku menatap Randy. Wajahnya memucat. Ia menggenggam tanganku di bawah meja, mencoba menenangkanku. Tapi genggaman itu justru membuatku sadar. Inilah awal ujian kami. Aku mencoba tersenyum. "Insya Allah, Bu. Kami sedang menabung. Pelan-pelan nanti bisa punya rumah." Beliau mengangguk pelan, lalu menambahkan, "Bukan rumah kecil. Ya, rumah yang pantas. Minimal 2 lantai. Di komplek yang bagus. Biar keluarga besar nggak malu." Hatiku langsung bergetar. Rumah 2 lantai di Karawang? Bagiku, itu bukan sekadar permintaan. Itu tantangan yang tak masuk akal. Aku hanya bisa menunduk, mencoba menyembunyikan perasaanku yang campur aduk. Antara marah, sedih, dan tak percaya. Sepanjang malam, kata-katanya terus terngiang di kepala. Biar keluarga besar nggak malu. Apakah cinta kami sebatas gengsi di mata orang lain? Apakah ukuranku sebagai calon istri hanya dinilai dari seberapa mahal rumah yang bisa kami beli? Randy memelukku sebelum pulang. "Maaf ya Han, Ibu memang keras, tapi aku bakal cari jalan." Aku hanya mengangguk. Meski di dalam dada ada perasaan hampa yang sulit dijelaskan. Aku tahu, ini bukan sekadar soal rumah, ini soal harga diri. Malam itu, aku duduk di depan jendela, menatap langit Karawang yang sepi. Aku tak tahu apa yang menungguku di depan, tapi satu hal pasti, cinta kami akan diuji, bukan oleh jarak, tapi oleh dinding-dinding kebanggaan yang dibangun orang lain. Dan aku berjanji pada diriku sendiri malam itu, aku tidak akan membiarkan siapapun menghina kesederhanaanku. Hari itu seharusnya menjadi hari paling bahagia dalam hidupku. Randy datang bersama keluarganya ke rumah kami di Karawang, membawa seserahan, cincin, dan senyum yang membuat dadaku bergetar. Aku mengenakan kebaya krem sederhana yang dijahit oleh tanteku sendiri. Tidak mewah,
tapi setiap jahitannya penuh doa. Semua berjalan lancar, penuh haru, sampai akhirnya satu kalimat membuat seluruh suasana berubah. Pagi itu, rumah kami ramai oleh tawa. Ibu sibuk menyiapkan makanan. Bapak membantu memasang kursi tamu. Aku sempat melihat wajah ibu di dapur. Matanya berkilau. Han, ibu senang banget. Akhirnya kamu dilamar juga. Randy, anak baik. Kamu beruntung. Nah, aku hanya tersenyum dalam hati. Aku berdoa, semoga calon ibu mertuaku juga bisa menerimaku dengan hati terbuka. Ketika rombongan keluarga Randy datang, suasana jadi lebih formal. Calon ibu mertuaku duduk di kursi paling depan, mengenakan kebaya hijau tua. Tampak anggun tapi berwibawa. Ia menatap sekeliling rumah kami. Ruang tamu sederhana dengan kursi kayu dan taplak bunga yang mulai pudar warnanya. Aku tahu, pandangannya sedang menilai, bukan sekadar melihat. Acara lamaran berjalan indah. Bapak menerima rombongan, doa pun dipanjatkan. Ketika Randy menyematkan cincin di jariku, air mata menetes tanpa bisa kutahan. Semua orang bertepuk tangan. Dan untuk sesaat, aku merasa seperti gadis paling bahagia di dunia. Tapi kebahagiaan itu tidak bertahan lama. Setelah tamu-tamu mulai bubar, calon ibu mertuaku memintaku bicara empat mata. Kami duduk di ruang tamu. Suasana tiba-tiba berubah tegang. Beliau berkata dengan nada tenang, tapi menusuk. Hana, kamu anak baik. Ibu senang Randy memilihmu. Tapi ada satu hal yang perlu kamu tahu. Keluarga kami punya standar. Rumah kalian kecil. Ia tidak apa-apa. Tapi nanti, setelah menikah, kamu dan Randy harus punya rumah sendiri yang layak. Rumah yang pantas untuk keluarga besar kami datang berkunjung. Aku menelan ludah. Insya Allah, Bu, kami sedang menabung. Pelan-pelan, nanti bisa. Tapi beliau tersenyum samar, lalu menambahkan, Ibu harap bukan rumah sederhana seperti ini. Kamu kan sebentar lagi jadi istri Randy. Jangan sampai keluarga malu. Aku menunduk. Seketika, cincin di jariku terasa dingin. Aku tidak tahu harus tersenyum atau menangis. Rasanya seperti dilamar bukan untuk dicintai, tapi untuk diuji. Aku keluar ke halaman, mencoba menghirup udara sore Karawang yang lembab. Dari kejauhan, aku melihat ibu menatapku. Dan dalam tatapannya aku tahu, beliau paham apa yang kurasakan. Malamnya, Randy menelepon. Han, aku minta maaf, ibu memang keras kepala. Tapi aku akan buktikan kalau kita bisa bahagia tanpa harus punya rumah mewah. Aku terdiam lama, lalu menjawab lirih. Aku nggak butuh rumah besar, Ren. Aku cuma butuh rumah kecil yang isinya cinta. Itu aja. Di ujung telepon, aku bisa mendengar suaranya bergetar. Beberapa minggu setelah lamaran, segalanya mulai terasa berbeda. Randy masih sering datang ke Karawang setiap akhir pekan. Tapi, ada sesuatu yang berubah dalam tatap matanya. Seperti ada beban berat yang disembunyikan. Setiap kali aku bertanya, ia hanya menjawab singkat. Nanti aja ya Han. Belum waktunya. Aku tahu, itu bukan karena pekerjaan. Ada hal lain yang sedang disimpannya. Suatu sore, aku menerima pesan dari Randy. Ibu mau ketemu kamu dan keluargamu. Katanya, penting. Dadaku langsung berdebar. Biasanya, jika seorang calon mertua ingin bicara, pasti ada hal besar di baliknya. Aku mencoba menenangkan diri, tapi rasa khawatir itu tak bisa kutahan. Keesokan harinya, calon ibu mertuaku datang bersama Randy. Beliau duduk di ruang tamu rumah kami yang sederhana, ditemani aroma teh manis dan suara motor lewat di jalan depan. Wajahnya tenang, tapi suaranya tajam seperti pisau ketika akhirnya ia bicara. Hana, ibu sudah pikirkan matang-matang sebelum pernikahan kalian dilaksanakan. Ada satu hal yang harus Randy penuhi. Aku menelan ludah. Apa itu, Bu? Beliau menatapku lama, lalu berkata pelan tapi tegas. Rumah
Ibu mau Randy bangun rumah sendiri. Rumah yang pantas. Kalau bisa, 2 lantai. Ibu nggak mau kalian tinggal di kontrakan. Hening. Suara jam dinding di ruang tamu terasa begitu keras. Aku memandangi lantai, mencoba menata napas. 2 lantai? Di Karawang? Bahkan untuk cicilan rumah kecil saja kami harus menabung bertahun-tahun. Aku menatap Randy, berharap ia menjelaskan. Tapi ia justru diam. Tatapannya jatuh ke lantai, seperti anak kecil yang disalahkan. Bu, aku mencoba bicara dengan lembut. Kami akan berusaha, tapi kami belum mampu untuk rumah sebesar itu. Mungkin setelah menikah, kami bisa mencicil pelan-pelan. Beliau langsung memotong. Ibu nggak mau dengar nanti. Ibu nggak mau Randy hidup susah. Kalau kamu memang mau jadi istrinya, kamu harus siap punya rumah yang layak. Kalau tidak, lebih baik pikirkan lagi. Kata-kata itu menusuk seperti duri di dada. Aku bukan sedang ditanya kesiapan hati. Aku sedang diuji dengan harta. Aku menunduk, menahan air mata. Ibu yang duduk di sebelahku menatapku penuh iba, tapi tidak berkata apa-apa. Beliau tahu, ini bukan waktunya bicara. Ini saatnya menahan. Setelah mereka pulang, suasana rumah terasa begitu sunyi. Aku masuk ke kamar dan menangis. Bukan karena aku marah, tapi karena aku takut kehilangan harga diriku sendiri. Aku mencintai Randy, tapi aku juga mencintai diriku. Dan hari itu, aku mulai bertanya-tanya, apakah cinta saja cukup? Ketika gengsi ikut duduk di meja keluarga. Malamnya, Randy menelepon. Suaranya berat, penuh sesal. Han, aku tahu ibu keterlaluan, tapi tolong sabar. Ya, aku bakal cari cara. Aku hanya menjawab lirih. Ren, aku bukan takut miskin. Aku cuma takut cinta kita nanti jadi kecil di bawah bayangan permintaan yang besar. Sejak hari itu, setiap detik menjelang pernikahan terasa seperti beban yang menumpuk di dada. Apa yang dulu kurasakan sebagai kebahagiaan perlahan berubah menjadi ketakutan. Bukan karena aku ragu pada Randy, tapi karena aku mulai merasa pernikahan ini bukan lagi tentang cinta, melainkan tentang membuktikan sesuatu yang tak seharusnya kubuktikan. Setiap kali kami membahas persiapan, selalu saja berujung pada topik yang sama. Rumah. Rumah yang layak. Rumah yang pantas. Rumah yang mewah. Seolah-olah tanpa rumah itu, aku bukan siapa-siapa. Padahal, aku hanya ingin membangun kehidupan kecil bersama Randy. Apa adanya, dengan tawa sederhana dan dinding yang mungkin masih belum dicat sempurna. Randy terus berusaha menenangkanku. Ia berkata, Han, jangan khawatir. Aku lagi cari solusi. Aku udah bicara ke Monman di kantor. Mungkin ada proyek tambahan biar bisa dapat uang lebih. Tapi setiap kali aku melihat wajahnya yang lelah, aku merasa bersalah. Seolah-olah aku ikut mendorongnya ke dalam tekanan yang sama. Padahal aku tahu, semua ini bukan keinginanku. Calon ibu mertuaku mulai semakin sering menelepon. Kadang menanyakan hal-hal kecil seperti dekorasi. Kadang menyinggung soal undangan. Tapi selalu ada satu kalimat yang membuat dadaku sesak. Nanti jangan lupa ya, rumahnya harus beres sebelum akad. Nada suaranya lembut, tapi tekanannya seperti besi yang menjerat leherku. Ibu di rumah mulai khawatir melihatku. Suatu malam, ia datang ke kamarku membawa segelas susu hangat. Hana, kamu gak kelihatan bahagia. Kamu yakin mau lanjut? Aku terdiam lama. Air mataku menetes tanpa bisa kutahan. Ibu, aku cinta sama Randy. Tapi kenapa cinta ini harus sesulit ini? Ibu hanya memelukku, membiarkanku menangis di bahunya. Kadang, Nak, cinta diuji bukan dengan kehilangan, tapi dengan pilihan. Apakah kamu rela tetap rendah hati di tengah orang yang merendahkanmu? Malam itu, aku tak bisa tidur. Aku menatap langit-langit kamar, berpikir tentang kata layak. Apa artinya layak? Apakah aku harus punya rumah besar,
untuk jadi istri yang baik? Apakah cinta kami kurang layak hanya karena kami tidak kaya? Di sisi lain, aku mulai merasa terasing. Setiap pertemuan keluarga selalu ada bisikan-bisikan kecil. Kasihan, Rendi harus bangun rumah besar sendiri. Calon istrinya orang Karawang ya? Sanggup nggak nanti? Kata-kata itu menusuk halus, tapi meninggalkan luka dalam. Dan entah kenapa, setiap kali aku melihat cermin, aku mulai merasa asing dengan diriku sendiri. Aku bukan lagi Hana yang dulu, gadis yang percaya cinta sederhana bisa menaklukkan segalanya. Aku mulai takut pada pernikahanku sendiri. Sampai suatu hari, aku memutuskan untuk berhenti diam. Aku menatap Rendi dan berkata, "Ren, aku nggak mau nikah kalau ini cuma buat nyenengin orang lain. Kalau mereka mau rumah mewah, biar mereka aja yang bangun. Aku cuma mau rumah kecil yang isinya cinta, bukan ego." Sejak percakapan malam itu, hubungan kami terasa lebih tenang, tapi hanya di permukaan. Di balik senyum Rendi, aku bisa merasakan tekanan yang belum pergi. Ia masih berusaha keras meyakinkan ibunya, tapi aku tahu, berapapun kata nanti yang ia ucapkan, di mata calon ibu mertuaku, aku tetap tidak cukup. Hari-hari berlalu, seperti bayangan yang berjalan di sisiku. Ada, tapi dingin. Setiap kali Rendi datang ke Karawang, aku mencoba menunjukkan wajah ceria. Kami berjalan ke sawah belakang rumah, duduk di tepi jalan, berbagi mie goreng dari warung sebelah. Aku tertawa, tapi jauh di dalam hati, ada kekhawatiran yang diam-diam tumbuh. Apakah cinta ini akan cukup untuk melawan gengsi yang sudah mendarah daging di keluarganya? Suatu malam, Rendi datang dengan wajah lelah. Ia baru pulang dari Bandung, dan aku bisa melihat dari sorot matanya ada hal besar yang ingin ia katakan. Kami duduk di teras rumah. Angin malam Karawang berhembus pelan, membawa suara jangkrik yang seolah ikut mendengarkan. "Han," katanya lirih, "Ibu masih belum bisa nerima keputusan kita." Aku terdiam. Dia bilang, kalau kita nekat menikah tanpa rumah, ibu nggak akan datang ke akad. Kata-kata itu menghantam dadaku seperti palu. Bukan karena takut kehilangan restu, tapi karena aku sadar, perempuan seperti aku, di mata mereka, hanyalah penghalang gengsi. Aku menunduk, menatap jemariku sendiri. Aku ingin marah, tapi air mata lebih dulu menetes tanpa izin. "Rendi, kamu yakin sama aku?" tanyaku perlahan. Ia menatapku lama, kemudian menggenggam tanganku. "Aku yakin, Han. Tapi aku nggak bisa milih antara kamu dan ibu. Aku cuma pengen dua-duanya bahagia." Kalimat itu indah, tapi juga menyakitkan. Karena dalam cinta, kadang kamu harus memilih, meski salah satu hati akan terluka. Malam itu, aku tidak menjawab apa-apa. Aku hanya diam, menatap langit hitam tanpa bintang. Di dalam kepalaku, suara ibunya terus terngiang. "Kamu harus punya rumah yang layak. Kalau tidak, jangan nikah dulu." Dan suara itu pelen-pelen berubah menjadi api yang menyalakan tekadku. Keesokan paginya, aku menatap diriku di cermin. Wajahku tampak lelah, tapi mataku berbeda, tidak lagi pasrah. Aku berkata pelan pada pantulan wajahku, "Kalau mereka menilai aku dari rumah, biar aku tunjukkan kalau harga diriku lebih dari itu." Aku mulai bekerja lebih keras di toko, membantu ibu berjualan lebih pagi, mengambil pesanan catering kecil-kecilan dari tetangga. Bukan karena ingin menyaingi mereka, tapi karena aku ingin berdiri di atas kakiku sendiri. Aku ingin pernikahan ini bukan hadiah dari gengsi orang lain, tapi hasil dari keberanian kami berdua. Dan di setiap langkah, aku berjanji, aku tidak akan membiarkan siapapun menginjak harga diriku. Bahkan dengan alasan cinta. Cinta seharusnya menguatkan, bukan membuat kita kehilangan jati diri. Cinta yang memaksa tunduk pada gengsi, bukan cinta, tapi penjara yang diberi pita. Hari itu, aku menatap foto lamaran kami yang tergantung di dinding ruang tamu. Wajah kami tersenyum. Tapi kini aku tahu, di balik senyum itu, tersimpan ujian besar yang belum selesai. Aku mengelus foto itu,
dan berbisik, "Ren, kalau cinta ini memang untuk kita, biarkan dunia tahu. Cinta nggak butuh rumah mewah untuk jadi kokoh." Dan di titik itu, aku tak lagi merasa kecil. Aku mungkin perempuan dari Karawang, tapi aku tahu siapa diriku. Dan itulah awal dari keberanianku. Keberanian untuk mencintai tanpa kehilangan harga diri. Hari-hari menuju pernikahan seharusnya dipenuhi tawa dan kebahagiaan. Tapi bagiku, setiap pagi terasa seperti memulai perang batin yang baru. Bukan perang dengan siapapun, tapi dengan diriku sendiri yang terus bertanya, apakah aku masih ingin melangkah ke pelaminan ini? Persiapan berjalan di bawah bayangan ekspektasi yang berat. Calon ibu mertuaku mengatur hampir segalanya, dari dekorasi, busana, hingga daftar tamu. Setiap kali aku mengusulkan sesuatu, beliau selalu punya kalimat penutup yang sama. "Hana, biar pesta ini nggak kelihatan murahan." Kata murahan itu menggema di kepalaku berhari-hari. Padahal, aku hanya ingin pesta kecil yang hangat, bukan pesta besar yang penuh pameran. Tapi aku menahan diri, mencoba sabar, mencoba memahami. Aku tidak ingin memperkeruh suasana. Apalagi menjelang hari bahagia kami. Ibu melihat perubahan itu dalam diriku. Setiap malam, beliau diam-diam masuk ke kamarku, membetulkan selimutku, lalu berkata lembut, "Nak, kalau kamu lelah, istirahatlah. Jangan paksa diri untuk terlihat kuat." Tapi aku hanya bisa tersenyum tipis. Karena aku tahu, kalau aku berhenti sejenak, air mata ini tidak akan berhenti mengalir. Sementara itu, Randy semakin sibuk. Ia bekerja lembur hampir setiap hari, berusaha memenuhi semua keinginan ibunya. Kadang aku merasa kasihan padanya. Pria yang dulu selalu ceria, kini terlihat seperti kehilangan cahaya. Setiap kali kami bicara soal rumah, wajahnya berubah muram. "Aku udah coba ke bank, Han, tapi cicilan rumah 2 lantai itu tinggi banget." Aku menggenggam tangannya. "Ren, aku gak butuh rumah besar. Aku cuma butuh kamu tetap jadi dirimu." Ia tersenyum, tapi matanya kosong, seperti seseorang yang sedang berjuang sendirian di medan perang. Di tengah semua itu, undangan mulai dicetak. Dekorasi dipilih, gaun pengantin disiapkan. Tapi di balik setiap detail yang tampak indah, ada hati yang perlahan retak. Aku mulai merasa asing di pernikahanku sendiri. Semua orang sibuk menyenangkan calon ibu mertuaku. Tidak ada yang bertanya apakah aku bahagia. Suatu malam, saat latihan acara berlangsung di rumah Randy, aku mendengar percakapan yang membuat dadaku sesak. Calon ibu mertuaku berbicara dengan salah satu kerabatnya. "Ya, saya cuma mau jaga nama baik keluarga. Masa anak saya nikah sama orang Karawang, tapi rumahnya kontrakan? Gengsi dong." Aku berdiri di balik pintu, menahan napas. Kata orang Karawang itu menusuk seperti belati, bukan pada kata-kotanya, tapi pada cara ia mengucapkannya. Seolah itu sebuah hinaan. Aku pulang malam itu tanpa bicara sepatah kata pun. Air mataku tumpah di jalan setapak menuju rumah. Ibu yang melihatku langsung tahu ada sesuatu yang patah di dalam diriku. Aku memeluk beliau erat-erat. "Ibu, aku capek." Beliau mengelus punggungku pelan, dan dengan suara serak berbisik, "Kalau kamu capek, Nak, berhenti sebentar. Tapi jangan berhenti percaya ya. Tuhan tahu mana cinta yang tulus dan mana yang hanya topeng." Kata-kata itu menjadi kekuatanku malam itu. Karena meski dunia menilaimu dari apa yang kamu miliki, Tuhan selalu melihat dari apa yang kamu perjuangkan. Dan aku tahu, pernikahanku mungkin tak sempurna, tapi aku akan berdiri di pelaminan bukan untuk membuktikan apapun. Aku akan berdiri di sana karena aku mencintai Randy, bukan karena ingin memenuhi gengsi siapapun. Tapi aku belum tahu bahwa di hari itu nanti sesuatu akan terjadi, sesuatu yang akan membuat semua mata memandang, dan untuk pertama kalinya suara kecilku akhirnya didengar. 2 hari sebelum pernikahan, Karawang terasa lebih sunyi dari biasanya. Langit mendung, angin berhembus pelan, dan udara
seolah membawa kabar yang belum ingin dibisikkan. Semua orang sibuk menyiapkan pesta besar sementara aku hanya duduk di depan jendela kamar, menatap keluar dengan pikiran yang berlari kemana-mana. Di luar sana, tenda pernikahan mulai berdiri. Kain putih dan emas berkibar di halaman depan, menggantung rapi, seolah semuanya telah siap untuk menyambut hari bahagia. Namun entah kenapa, setiap kali aku melihatnya, bukan bahagia yang kurasakan, melainkan perasaan hampa. Aku menatap gaun pengantin yang tergantung di pintu lemari. Cantik, mahal, rapi, tapi asing. Itu bukan aku. Itu bukan Hana yang bermimpi tentang pernikahan sederhana di halaman rumah, di bawah langit sore Karawang. Malam itu, aku duduk bersama ibu di dapur. Ia menatapku lama, lalu berkata pelan, "Kamu masih bisa mundur, Nak. Pernikahan bukan perlombaan. Jangan sampai kamu menikah hanya karena takut membuat orang kecewa." Aku menatap wajahnya yang mulai menua. Setiap kerut di kulitnya adalah hasil perjuangan membesarkanku. Sendirian setelah ayah meninggal, aku menggenggam tangannya. "Ibu, aku nggak mau mundur. Aku cuma nggak mau diam lagi." Beliau menatapku heran. Aku melanjutkan, "Selama ini aku diam, Bu. Aku biarkan mereka menilai aku rendah. Tapi di hari pernikahanku nanti, aku akan bicara. Sekali saja, biar mereka tahu aku bukan boneka dalam pesta yang mereka atur." Ibu menatapku lama, lalu tersenyum samar. "Kalau itu memang jalanmu, Nak, lakukan dengan hormat. Jangan dengan amarah." Aku mengangguk pelan. Aku tidak ingin mempermalukan siapapun. Aku hanya ingin suaraku didengar. Aku hanya ingin hari itu menjadi milikku, bukan milik gengsi orang lain. Menjelang tengah malam, Randy menelpon. Suaranya lelah, tapi lembut. "Han, semua udah siap. Dekorasi, catering, musik. Ibu juga udah senang. Tinggal kamu siapin diri, ya?" Aku hanya menjawab pendek, "Iya, Ren." Tapi dalam hatiku, aku tahu, bukan pesta itu yang sedang kusiapkan. Aku sedang menyiapkan sesuatu yang lebih besar. Keberanian. Setelah menutup telepon, aku keluar ke halaman. Udara malam Karawang dingin, tapi menenangkan. Aku menatap langit gelap, tanpa bintang. "Mungkin Tuhan tahu, Han," bisikku pada diri sendiri. "Kadang badai memang harus datang dulu, supaya langit bisa bersih lagi." Aku mengambil selembar kertas dan pena, menulis sesuatu yang sudah kupendam terlalu lama. Kata demi kata mengalir seperti air, tenang, tapi pasti. Tulisan itu bukan surat perpisahan, tapi surat pembebasan. Bukan untuk meninggalkan, tapi untuk menyampaikan kebenaran yang selama ini kutahan. Ketika selesai, aku melipat kertas itu dengan hati-hati dan memasukkannya ke dalam tas kecil yang akan kubawa di hari pernikahan. Aku tidak tahu bagaimana reaksi mereka nanti. Tapi aku tahu satu hal, aku tidak akan lagi diam. Malam itu aku tidur dengan dada yang terasa lebih ringan. Untuk pertama kalinya setelah berminggu-minggu menangis, aku tersenyum sebelum menutup mata. Karena aku tahu besok bukan sekadar pernikahan. Besok adalah hari di mana aku akan berdiri, bukan hanya sebagai pengantin, tapi sebagai Hana dari Karawang, perempuan yang berani bersuara di tengah badai gengsi. Malam sebelum pernikahan, Karawang terasa sunyi. Tidak ada suara kendaraan, tidak ada tawa tetangga, hanya bunyi lembut dari kain tenda yang bergoyang diterpa angin. Aku berdiri di depan cermin, menatap pantulan diriku sendiri. Di sana, ada wajah seorang perempuan yang seharusnya bahagia, tapi matanya justru menyimpan ribuan pertanyaan. Di meja kecil di sebelahku, tergeletak gaun pengantin berwarna putih gading, cantik, berkilau, dan sempurna. Tapi entah kenapa, setiap kali aku memandangnya, aku merasa seperti melihat simbol dari semua hal yang bukan aku. Kemewahan, tuntutan, dan gengsi yang bukan milikku. Aku menyentuh kainnya pelan. Besok, aku akan menikah.
bisikku. Tapi suara itu terdengar asing, seperti diucapkan oleh orang lain. Apakah aku benar-benar siap menikah? Atau aku hanya siap untuk menyenangkan semua orang? Ibu masuk ke kamarku diam-diam. Ia membawa segelas air putih dan senyum yang sudah menua bersama waktu. Masih belum tidur, Nak? Aku menggeleng pelan. Ibu, kenapa rasanya kayak aku mau pergi ke medan perang? Bukan ke pelaminan. Ibu duduk di tepi ranjang, mengusap rambutku. Karena kamu sedang berperang, Hana, tapi bukan melawan orang lain. Kamu sedang berperang untuk tetap jadi dirimu sendiri. Kata-kata itu membuat mataku panas. Aku memeluk ibu erat-erat. Ibu, aku takut. Takut kenapa, Nak? Aku takut kalau besok aku ngomong, semua orang bakal marah. Calon ibu mertuaku, keluarganya, bahkan Randy. Ibu terdiam lama sebelum menjawab. Kalau kamu bicara dengan kebenaran dan niat baik, yang marah bukan karena kata-katamu, tapi karena egonya tersinggung. Aku menatap wajah ibu. Ada kekuatan yang tenang di sana. Kekuatan seorang perempuan yang pernah terluka, tapi tidak pernah kalah. Aku tahu, besok aku harus membawa ketenangan itu bersamaku. Setelah ibu keluar, aku membuka laci kecil di meja rias. Di dalamnya ada secarik kertas yang kutulis malam. Sebelumnya, surat kecil berisi kata-kata yang akan kubacakan di depan semua orang. Aku membaca ulang, perlahan, sambil menahan air mata. Bukan karena aku sedih, tapi karena aku akhirnya merasa bebas. Pagi itu, matahari Karawang muncul perlahan di balik awan tipis. Burung-burung berkicau. Tenda berwarna putih dan emas berdiri megah di halaman rumah. Dari luar, segalanya tampak sempurna, seperti pernikahan impian siapapun. Tapi di dalam dadaku, ada sesuatu yang berat. Aku menatap diriku di cermin, mengenakan kebaya pengantin berwarna ivory. Semua orang di sekelilingku sibuk memuji, Hana cantik banget hari ini. Aku hanya tersenyum, tapi hatiku berbisik pelan. Aku bukan sedang jadi pengantin. Aku sedang bersiap untuk menghadapi kenyataan. Makeup artis merapikan jilbabku. Ia berkata, "Kamu kelihatan tenang banget, Mbak." Aku hanya tersenyum samar. Bagaimana menjelaskan bahwa ketenanganku bukan karena bahagia, tapi karena aku sudah menerima kemungkinan terburuk dari hari ini. Di ruang depan, suara musik lembut mulai terdengar. Tamu-tamu berdatangan, mengenakan pakaian terbaik mereka. Bunga-bunga segar menghiasi setiap sudut. Aroma melati bercampur wangi kopi dan parfum tamu. Dari kejauhan, aku mendengar suara mic membuka acara dengan semangat. Suara tepuk tangan pun menggema. Dan di tengah hiruk-pikuk itu, aku mendengar satu suara yang membuat napasku tercekat. Suara calon ibu mertuaku. Alhamdulillah, akhirnya anak saya menikah juga. Semua ini harus terlihat pantas, supaya keluarga besar nggak malu. Kata malu itu lagi, satu kata kecil yang berhasil menelan seluruh ketenangan yang sudah kupupuk semalaman. Aku menunduk, menggenggam tanganku erat-erat. Ibu menghampiriku dan berbisik lembut, "Tenang, Nak. Semua akan baik-baik saja." Aku mengangguk, meski hatiku tahu hari ini tidak akan berlalu tanpa luka. Ketika Randy datang, semua orang bersorak. Ia tampak gagah dengan beskap coklat muda dan senyum lembut yang selalu kurindukan. Matanya mencari-cari, lalu berhenti padaku. Untuk sesaat, waktu seperti berhenti. Aku melihat kejujuran di sana. Dan di balik itu, kelelahan yang sama seperti milikku. Kami saling tahu, cinta ini diuji bukan oleh takdir, tapi oleh tuntutan. Upacara akad berlangsung hikmat. Suara penghulu, lantunan doa, dan isak haru memenuhi ruangan. Ketika Randy mengucap ijab kabul dengan suara mantap, aku menahan napas, menatap wajahnya, dan sejenak melupakan semua tekanan. Tangisku pecah, bukan hanya karena haru, tapi juga karena rasa lega
yang campur aduk dengan ketakutan. Semua sudah terjadi. Sekarang, aku istri Randy. Namun bahkan, di tengah momen sakral itu, aku melihat tatapan calon ibu mertuaku. Puas, bangga, seolah ia baru saja memenangkan sesuatu. Dan di detik itu, aku tahu, aku harus melakukan sesuatu. Bukan untuk melawan, tapi untuk menegakkan diriku sendiri. Setelah akad selesai, acara resepsi dimulai. Lampu-lampu menyala, musik bergema, tamu berfoto, dan senyum palsu bertebaran. Aku berjalan menuju pelaminan bersama Randy, menyalami tamu-tamu satu persatu. Tapi di dalam hatiku, sesuatu berdenyut kuat. Sebuah keberanian yang sudah lama ku pendam, kini mulai tumbuh. Pelan, tapi pasti. Dan saat Mick berkata, sekarang kita beri kesempatan kepada pengantin wanita untuk mengucapkan sepatah dua patah kata. Semua mata beralih kepadaku. Aku berdiri, tangan Randy masih di genggamanku. Tapi aku tahu, setelah ini segalanya mungkin tidak akan sama lagi. Aku menarik napas dalam-dalam, menatap ratusan mata yang menunggu senyum dan ucapan manis. Tapi yang akan mereka dengar hari ini, bukan itu. Hari ini, Hana dari Karawang akan bicara. Aku berdiri di depan mikrofon, musik pelan berhenti, dan suasana ruangan langsung berubah senyap. Ratusan pasang mata menatap ke arahku, sebagian tersenyum ramah, sebagian bingung. Sebagian lagi menunggu sesuatu yang belum mereka pahami. Tapi hanya satu pasang mata yang paling kurasakan. Tatapan tajam calon ibu mertuaku. Ia duduk di kursi tamu kehormatan, dengan kebaya hijau tua dan perhiasan yang berkilau di bawah cahaya lampu. Tatapannya menembus seperti belati halus. Tajam, tapi tetap anggun. Seolah berkata tanpa suara, hati-hati dengan ucapanmu, Hana. Aku menarik napas perlahan, mencoba menenangkan detak jantung yang mulai tak beraturan. Randy masih berdiri di sampingku, memegang tanganku erat, seolah tahu apa yang akan kulakukan. Aku menatapnya sekilas, dan dalam pandangan itu, aku melihat kepercayaan. Ia tidak tahu pasti apa yang akan kukatakan, tapi ia percaya padaku, dan itu cukup untuk memberiku keberanian. Aku tersenyum tipis ke arah tamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara mikrofonnya sedikit bergetar. Bukan karena gugup, tapi karena beratnya beban yang akhirnya kutumpahkan. Terima kasih kepada semua yang hadir hari ini. Terima kasih juga kepada keluarga besar yang sudah membantu mempersiapkan segalanya. Beberapa tamu mengangguk. Sebagian tersenyum. Aku berhenti sejenak, lalu menatap lurus ke arah calon ibu mertuaku. Tatapan kami bertemu. Dunia terasa hening, dan terima kasih yang paling besar, kataku pelan tapi jelas, kepada seseorang yang telah mengajarkan aku arti harga diri. Meskipun lewat cara yang menyakitkan, beberapa orang mulai saling berpandangan. Randy menatapku dengan mata membulat, tapi tidak menghentikanku. Aku melanjutkan dengan suara lebih mantap. Hari ini, saya berdiri di sini bukan karena rumah mewah, bukan karena pesta besar, tapi karena cinta yang sederhana, yang tidak bisa diukur dengan uang atau gengsi. Ruangan yang semula riuh, kini benar-benar sunyi. Bahkan, suara kipas pun seakan berhenti. Aku bisa melihat calon ibu mertuaku menegakkan punggungnya. Rahangnya mengeras, tapi aku tidak gentar. Saya memang dari Karawang. Rumah kami kecil, tapi di sanalah saya belajar menghargai setiap nasi di piring, setiap doa sebelum tidur, setiap peluh orang tua. Dan kalau ada yang bilang saya tidak pantas hanya karena tidak punya rumah mewah, aku berhenti sejenak, menatap ke seluruh ruangan, lalu melanjutkan dengan nada lembut tapi tegas. Maka biar saya jelaskan. Rumah tidak akan pernah membuat pernikahan kokoh, tapi hati yang saling berjuang. Itulah yang membuat dua orang bisa tetap berdiri. Bahkan ketika dunia meremehkan, tamu-tamu mulai bertepuk tangan perlahan. Beberapa menahan napas, sebagian menunduk.
entah kagum atau kaget. Calon ibu mertuaku masih diam. Tatapannya kini tidak lagi tajam, tapi kosong. Antara marah dan terkejut, aku tidak tahu. Yang ku tahu hanya satu. Aku akhirnya bicara. Aku menunduk sedikit, mengakhiri kalimatku dengan lembut. Terima kasih. Terima kasih. Hari ini bukan tentang kemenangan siapa, tapi tentang menghargai diri sendiri tanpa harus merendahkan orang lain. Aku menatap Randy. Matanya basah. Ia memeluk tanganku lebih kuat dari sebelumnya. Dan di tengah riuh, tepuk tangan tamu. Aku sadar, aku baru saja mengambil kembali kendali atas hidupku. Bukan dengan marah, tapi dengan keberanian. Dan mungkin, untuk pertama kalinya, calon ibu mertuaku melihatku bukan sebagai gadis Karawang, tapi sebagai perempuan yang tahu siapa dirinya. Setelah kata-kata itu keluar dari mulutku, dunia seolah berhenti bergerak. Tepuk tangan masih terdengar samar, tapi kemudian menghilang, berganti dengan keheningan yang nyaris menakutkan. Aku bisa mendengar napasku sendiri, cepat, berat, tapi lega. Di tengah kerumunan tamu, pandangan semua orang beralih ke satu arah. Ke arah calon ibu mertuaku. Beliau masih duduk di kursinya, diam seperti patung. Wajahnya tegang, matanya menatap lurus ke arahku. Tatapan itu bukan lagi tajam, tapi bingung. Mungkin tidak menyangka aku akan berani bicara sejauh itu. Beberapa tamu berbisik pelan. Astaga, pengantinnya ngomong begitu di depan mertua. Berani sekali ya. Tapi di tengah bisikan itu, aku berdiri tegak, tanpa sedikit pun menyesal. Aku tahu, aku tidak sedang menghina. Aku hanya sedang menyampaikan kebenaran yang selama ini disembunyikan di balik pesta mewah ini. Randy menatapku, lalu tanpa ragu menggenggam tanganku di depan semua orang. Genggaman itu membuat jantungku bergetar. Ia menatap wajahku, dan dengan suara yang cukup keras untuk terdengar oleh tamu-tamu di barisan depan, ia berkata, "Aku bangga sama kamu, Han." Beberapa orang langsung menoleh. Senyum kecil muncul di bibirku. Aku tidak pernah merasa dicintai sekuat itu. Bukan karena janji, tapi karena keberpihakan. Untuk pertama kalinya, aku merasa kami berdiri di pihak yang sama. Bukan di antara gengsi dan tekanan. Namun kebahagiaan kecil itu tidak berlangsung lama. Calon ibu mertuaku berdiri perlahan dari kursinya. Setiap langkahnya terdengar jelas, seolah dunia sengaja memperlambat waktu. Semua tamu yang duduk di sekitarnya langsung menyingkir sedikit, memberi jalan. Aku menahan napas. Beliau berjalan mendekat ke arah pelaminan. Langkahnya mantap, wajahnya sulit dibaca. Aku sempat menunduk, bersiap untuk apapun, mungkin teguran, mungkin kemarahan. Tapi ketika beliau akhirnya berhenti di depanku, sesuatu terjadi yang tak pernah kubayangkan. Ia meraih mikrofon dari tangan mik. Ruangan langsung sunyi total. Beliau memandangi para tamu, lalu menatapku. Anak, suaranya tenang, meski sedikit bergetar. Hari ini, saya belajar sesuatu. Semua orang menahan napas. Ada kalanya orang tua terlalu sibuk menjaga nama baik, sampai lupa menjaga hati anaknya. Saya memang ingin yang terbaik untuk Randy. Tapi mungkin saya salah cara. Suaranya mulai berat, matanya berkaca-kaca. Ia menoleh ke arahku. Hana, maafkan ibu. Ibu cuma takut kalian susah. Tapi kamu benar, rumah tidak menjamin kebahagiaan. Yang menjamin hati yang saling kuat. Aku terpaku. Seketika air mataku jatuh tanpa bisa kutahan. Seluruh ruangan mendadak dipenuhi isak haru dan tepuk tangan panjang. Ibu di belakang menutup wajahnya dengan kerudung, menangis dalam diam. Dan aku hanya bisa menatap wanita di depanku. Wanita yang selama ini jadi bayangan besar dalam hidupku. Kini menatapku bukan dengan penilaian, tapi dengan penerimaan. Randy mendekat, memeluk ibunya. Terima kasih, Bu. Beliau tersenyum,
lalu menatapku lagi. Jaga anak saya baik-baik. Ya, saya tahu kamu bukan dari keluarga kaya. Tapi kamu punya hati yang kuat, dan itu jauh lebih berharga. Aku tidak bisa menahan air mata. Tanganku gemetar ketika beliau meraih jemariku dan menggenggamnya hangat. Untuk pertama kalinya, gengsi kalah oleh cinta. Dan untuk pertama kalinya, aku benar-benar merasa menjadi bagian dari keluarga itu. Suara Mick kembali terdengar pelan. Itu tadi, momen yang sungguh mengharukan. Mari kita beri tepuk tangan untuk keluarga pengantin. Semua orang berdiri, bertepuk tangan. Tapi di antara semua suara itu, hanya satu yang kudengar jelas. Suara hatiku sendiri yang berbisik. Kamu berhasil, Hana. Kamu tidak melawan. Kamu menyembuhkan. Setelah semua tepuk tangan reda, musik lembut kembali terdengar. Namun kali ini, suaranya terasa berbeda. Bukan lagi sekadar irama pesta, tapi seperti napas yang lega setelah tangis panjang. Aku masih berdiri di pelaminan, mencoba menenangkan dada yang terasa hangat dan berat di saat bersamaan. Randy memelukku pelan. Ia berbisik di telingaku. Suaranya nyaris tak terdengar di tengah riuh rendah tamu. Kamu hebat, Han. Kamu lebih kuat dari yang aku kira. Aku tersenyum kecil, menahan air mata yang kembali ingin jatuh. Semua energi yang tadi kubakar di depan mikrofon kini mulai surut, berganti rasa hening yang mendalam. Aku merasa kosong, tapi tenang, lega, tapi juga sedikit gemetar. Seperti seseorang yang baru saja menuruni gunung tinggi dan menyadari betapa berat perjalanan yang baru ia lalui. Calon ibu mertuaku masih di depan pelaminan, berbicara dengan ibuku. Aku memperhatikan dari jauh. Dua perempuan yang selama ini seolah berdiri di dua dunia berbeda, kini tersenyum dalam keheningan. Tak ada kata panjang, tak ada permintaan maaf yang berlebihan, hanya tatapan mata yang saling memahami bahwa kasih sayang anak bisa mempertemukan hati yang sempat jauh. Aku menatap langit-langit tenda, melihat pantulan cahaya lampu yang bergoyang lembut. Dan dalam hening itu, aku mulai memahami sesuatu, bahwa keberanian bukan selalu tentang berteriak. Kadang, ia justru hadir dalam bentuk ketenangan. Setelah badai, aku tidak menang. Karena ini bukan pertarungan, aku juga tidak kalah. Karena aku tidak melukai siapapun. Aku hanya akhirnya berdiri sebagai diriku sendiri. Tamu-tamu mulai berpamitan satu persatu. Ucapan selamat datang silih berganti, tapi suaranya terdengar jauh, seperti gema yang tak lagi menyentuh hatiku. Yang ku tahu hanya satu, aku ingin pulang, bukan ke rumah besar, bukan ke rumah impian siapapun, tapi ke rumah kecil di dalam diriku sendiri. Tempat aku belajar mencintai tanpa kehilangan jati diri. Randy menghampiriku lagi, wajahnya lembut, matanya masih merah karena haru. Terima kasih, udah berani hari ini. Aku menatapnya. Aku cuma ingin mereka tahu, Ren. Aku gak pernah minta lebih. Aku cuma mau dihargai. Ia mengangguk pelan, lalu menggenggam tanganku. Mulai hari ini, rumah kita bukan bangunan, tapi janji. Janji buat nggak tunduk sama gengsi. Kalimat itu membuatku menatapnya lama. Untuk pertama kalinya, aku tidak melihat pria yang tertekan di antara dua sisi keluarga. Aku melihat seorang suami yang akhirnya berdiri di sampingku, bukan di antara kami. Di luar tenda, angin karawang bertiup lembut, membawa sisa aroma bunga melati. Langit sore mulai berubah warna keemasan, seolah ikut menutup babak besar dalam hidupku. Aku menatap ke arah tamu terakhir yang melangkah pergi, lalu menunduk dan berbisik dalam hati. Terima kasih Tuhan, aku nggak punya rumah mewah, tapi hari ini aku punya kedamaian yang lebih mahal dari apapun. Dan dalam keheningan itu, aku sadar, kadang kita tidak perlu membalas luka dengan marah. Cukup dengan keberanian untuk tetap lembut di tengah tekanan. Karena ketika cinta berpihak pada kebenaran, bahkan gengsi pun akhirnya takluk tanpa harus dijatuhkan. Aku menoleh ke Randy, tersenyum, lalu menggenggam tangannya erat. Kami berdiri bersama di pelaminan yang perlahan mulai sepi. Di bawah cahaya senja karawang
yang hangat. Dan untuk pertama kalinya, sejak semuanya dimulai, aku merasa ringan karena badai sudah berlalu dan keheningan yang tertinggal. Bukan kekosongan, tapi kedamaian. 3 hari setelah pernikahan, suasana rumah masih seperti mimpi yang belum usai. Bunga-bunga dari dekorasi belum sepenuhnya layu. Aroma melati masih terasa samar di udara, dan kursi-kursi lipat di halaman belum sempat dibereskan. Aku duduk di beranda rumah sambil memandangi sisa pesta yang mulai memudar. Bukan hanya pesta yang berakhir, tapi juga masa panjang dari diam dan penyesuaian diri yang akhirnya selesai. Randy duduk di sebelahku, menyeruput teh buatan ibu. Wajahnya tampak tenang, tapi aku tahu pikirannya masih sibuk. "Han," katanya pelan. "Aku gak nyangka kamu bisa seberani itu kemarin." Aku menatapnya, tersenyum kecil. "Aku juga gak nyangka, Ren. Tapi kalau aku gak ngomong waktu itu, mungkin aku bakal nyesel seumur hidup." Ia mengangguk pelan, lalu menggenggam tanganku. Dan hasilnya luar biasa. Ibu jadi banyak diam, tapi diamnya bukan marah. Kayaknya dia lagi mikir. Aku terdiam. Aku tahu ucapan Randy bukan sekadar tebakan. Sejak hari itu, calon ibu mertuaku, yang kini resmi jadi ibuku juga, memang belum banyak bicara. Tapi ada sesuatu yang berubah. Nada suaranya tidak lagi tinggi, tatapannya tidak lagi penuh penilaian. Dan yang paling mengejutkan, 2 hari setelah resepsi, beliau datang ke rumah tanpa memberi kabar. Aku masih ingat jelas saat itu. Aku sedang menyapu halaman, masih mengenakan daster dan rambut yang diikat seadanya. Sebuah mobil berhenti di depan rumah, dan dari situ beliau keluar dengan langkah pelan, membawa kantong berisi buah tangan. Aku hampir menjatuhkan sapu karena kaget. "Ibu?" tanyaku pelan. Beliau tersenyum, sesuatu yang jarang kulihat sebelumnya. "Iya, Hana. Boleh ibu masuk?" Aku mengangguk cepat dan menuntunnya ke ruang tamu. Beliau menatap sekeliling rumah yang sederhana, tapi kali ini tanpa ekspresi menilai. Beliau duduk di kursi rotan tua, lalu berkata, "Kamu tahu, waktu kamu bicara di hari pernikahan itu, ibu malu. Tapi bukan karena kamu salah. Ibu malu karena ibu sadar selama ini ibu cuma lihat dunia dari atas, sampai lupa kalau kebahagiaan gak selalu diukur dari tinggi dinding rumah." Air mataku langsung jatuh tanpa bisa kutahan. Beliau melanjutkan dengan suara lembut, "Ibu dulu hidup susah, Han. Makanya ibu takut anak-anak ibu ngerasain hal yang sama. Tapi caraku salah. Aku maksa kalian hidup nyaman. Padahal kenyamanan itu bisa tumbuh dari hati." Aku duduk di depannya, menatap mata yang kini terlihat lebih hangat. "Bu, saya juga minta maaf. Saya nggak bermaksud mempermalukan siapapun. Saya cuma pengen didengar." Beliau tersenyum kecil dan menggenggam tanganku. "Sekarang, ibu dengar, Nak. Dan ibu janji, mulai hari ini, nggak akan lagi menilai kamu dari rumah, tapi dari bagaimana kamu dan Randy membangun hidup kalian." Momen itu begitu sederhana, tanpa drama, tanpa air mata berlebihan. Tapi rasanya seperti beban besar yang akhirnya jatuh dari pundakku. Aku memeluknya perlahan. Dan untuk pertama kalinya, aku benar-benar merasa seperti seorang anak di pelukannya. Sejak hari itu, semuanya mulai berubah. Beliau lebih sering datang, bukan untuk memerintah, tapi untuk membantu. Kadang membawakan masakan, kadang hanya untuk ngobrol. Dan setiap kali beliau datang, suasana rumah terasa sedikit lebih hangat. Randy sering berkata, "Aku nggak tahu apa yang kamu ucapin hari itu, Han. Tapi kayaknya kata-katamu lebih manjur dari doa." Aku hanya tertawa kecil, lalu menjawab, "Bukan manjur, Ren. Cuma jujur." Dan dari situ aku belajar. Kadang keberanian yang paling sederhana bisa mengubah hati yang paling keras. Bukan dengan teriakan, tapi dengan kejujuran yang diucapkan tanpa kebencian. Karena tak ada hati yang benar-benar tertutup jika yang mengetuknya adalah ketulusan,
Sudah hampir 6 bulan sejak hari pernikahan itu berlalu. Dan setiap kali aku membuka jendela di pagi hari, menghirup udara Karawang yang lembab dengan aroma tanah dan hujan semalam, aku selalu tersenyum. Bukan karena hidup kami sempurna, tapi karena aku akhirnya tahu kedamaian bukan sesuatu yang harus dibeli, tapi sesuatu yang harus diperjuangkan. Rumah kami kecil, 1 kamar, 1 dapur mungil, dan ruang tamu yang sekaligus jadi tempat makan. Dindingnya belum dicat seluruhnya, beberapa sudut masih tampak kasar. Tapi disinilah aku dan Randy memulai hidup baru, menata mimpi kami dengan tangan sendiri. Setiap sore, kami duduk di teras kecil sambil minum teh, memandangi sawah yang terbentang di kejauhan. Kadang kami diam cukup lama, dan keheningan itu bukan canggung, tapi menenangkan. Randy sering berkata, "Han, dulu aku kira rumah mewah itu simbol sukses, tapi ternyata rumah kecil ini justru bikin aku ngerasa lebih pulang." Aku menatapnya dan tersenyum, karena di sini nggak ada gengsi, Ren. Yang ada cuma 2 orang yang berusaha saling kuat. Kami masih berjuang. Kadang uang bulanan pas-pasan, kadang pekerjaan Randy tidak stabil. Tapi kami belajar bersyukur untuk hal-hal kecil. Sarapan sederhana, tawa di antara cucian piring, pelukan sebelum tidur, dan doa yang selalu kami panjatkan bersama. Hal-hal yang dulu terasa remeh, kini justru menjadi pondasi paling kokoh dalam hidup kami. Ibu mertua kini sering datang berkunjung, bukan untuk menilai, tapi untuk membantu. Beliau suka membawa buah dari pasar, atau sekadar duduk di dapur sambil bercerita tentang masa mudanya. Kadang, aku masih tak percaya, wanita yang dulu menuntut rumah besar, kini begitu betah di rumah kecil kami yang beratap. "Seng, nyaman juga ya di sini," katanya suatu sore, sambil menyeruput teh hangat. Aku tersenyum, karena yang bikin nyaman bukan temboknya, Bu, tapi hatinya. Beliau tertawa kecil. Dan sejak saat itu, setiap kali beliau datang, beliau selalu membawa bunga melati untuk ditaruh di ruang tamu. Katanya, biar rumah kecilmu wangi terus. Malam-malam kami kini tenang. Randy sering membaca Al-Quran di ruang tengah, sementara aku menulis di meja kecil dekat jendela. Kadang aku menatapnya lama, teringat bagaimana perjalanan panjang kami dimulai. Dari air mata, tekanan, hingga keberanian untuk berdiri dan bicara. Dan aku tahu, jika hari itu aku memilih diam, mungkin hidup kami tidak akan pernah sesederhana dan setenang ini. Aku belajar bahwa rumah bukan sekadar tempat tinggal. Rumah adalah ruang di mana 2 hati saling belajar menerima, menumbuhkan, dan bertahan. Rumah bukan dibangun dari bata dan semen, tapi dari pengertian dan kesabaran. Dan cinta yang tulus, sesederhana apapun, akan selalu menemukan jalannya untuk bertumbuh. Sebelum tidur, aku sering menatap Randy dan berbisik, "Kita memang gak punya rumah besar, tapi kita punya hati yang luas." Randy selalu menjawab dengan senyum lelah, tapi bahagia. Dan itu lebih dari cukup, Han. Malam itu, aku menatap langit Karawang yang gelap, tapi damai. Lalu berbisik dalam hati, "Terima kasih Tuhan. Engkau tidak memberiku kemewahan, tapi Engkau memberiku kekuatan." Dan mungkin itulah bentuk kebahagiaan yang paling tulus, bukan yang megah di mata manusia, tapi yang tenang di dalam jiwa. Aku, Hana, dari Karawang, perempuan biasa yang dulu dianggap kecil, kini hidup di rumah sederhana yang penuh cinta. Dan di sanalah, akhirnya, aku benar-benar pulang.